Berpuasa atas firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa yang Engkau bertemu dari Tuhan. Terima kasih berkati jiwa-jiwa masih dalam perjalanan Tuhan ini, berkati mereka dan keadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Daripada kami Yesus dan Tuhan. Amin. Amin. Yesus. Yes.
Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini kita bisa bertemu, menyapa satu sama lain di dalam satu ibadah yang sangat baik, yang menjadi fasilitas untuk kita bertemu kepada Tuhan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita datang hadapan Tuhan, kita berdiam diri sejenak, kita ambil sikap hormat kepada Tuhan kita. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan kita karena kebaikannya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bahkan kita ada sampai hari ini adalah rencana Tuhan. Kalau kita punya kekuatan sampai hari ini ada karena kasih anugerah dari Tuhan. Mari kita membuka satu pujian indah rencana Tuhan. Mari kita berikan pujian dengan sikap berdoa, sikap kita datang kepada Tuhan, sikap kita menghampiri Bapa kita yang agung. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku ini, walau tak tahu dan ku mengerti indah rencana-Mu. Dulu ku tak tahu, Dulu ku tak tahu
merasakan Bapa. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Amin. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembebasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita tetap dengan sikap berdiri, sikap hormat kepada Tuhan kita. Kita mau angkat satu pujian, muliakan Tuhan Allah. Mari kita bersama-sama mengimani dan mengaku dengan mulut kita pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudari terkasih dan Tuhan kita. Kita akan masuk ke dalam doa ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Bapa kami yang di surga, tangan hatinya kami mengucap syukur. Tangan hatinya kami berterima kasih atas kebaikan-Mu Bapa, yang selalu ada dan pasti ada di dalam hidup kami. Maka hari ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Bapa,
kami yang ada di tempat ini, atau kami masih ada di rumah Tuhan, sedang mengikuti ibadah secara online Bapa. Situasi boleh menghambat kami untuk kami datang kepadamu Tuhan. Tetapi situasi tidak bisa menghambat Engkau menghampiri kami Bapa. Situasi tidak bisa menghambat untuk Engkau masuk ke dalam hati kami Tuhan. Engkau berkuasa di dalam hati kami Tuhan. Engkau berotoritas atas hidup kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, melalui ibadah kami hari ini Tuhan, kami sungguh rindu ingin bertemu dengan-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu ingin merasakan jambahan-Mu Tuhan sampai di dalam hati kami. Dan kami bisa mengatakan bahwa hari ini kami puas, bahwa hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh bertemu dengan Engkau. Dan kami merasakan Engkau pada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau memberkati setiap pelayan-pelayan yang peduli kekurangan ini Tuhan. Biarlah semuanya tersembunyi dan hanya kemuliaan-Mu yang terpandang saat ini Tuhan. Hanyalah Engkau yang menjadi otoritas, yang menjadi fokus kami Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh merasakan ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah seruan dan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian lagi yang mengagungkan nama Tuhan kita, bahwa kita sungguh merasakan Tuhan terus mengiringi hidup kita. Apa saja yang kita lakukan, ada Tuhan bersama kita. Sepanjang jalan aku diiringi Tuhan. Sepanjang jalan ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi bila Dia padaku, diberi damai surgawi asal imanku dahulu. Suka duka dipakaian untuk kebaikanku. Suka duka dipakaian untuk kebaikan. Di jalanku yang berliku, di jalanku yang berliku, di hidupnya hatiku. Bila datang pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan lapar, tetap dari kadas di depanmu dalam air yang segar. Dari kadas di depanmu dalam air yang segar. Ayat ketiga, di jalan punya rasa, di jalan punya rasa kasih Tuhan yang besar. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwamu memupuk meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinan. Ku nyanyikan tak hentinya, dan tak hentinya kasih dan pimpinan. Baik, Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan bacakan responsori hari ini. Mari sama-sama kita buka di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Sekali lagi,
Mari kita mau buka di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Seperti biasanya, saya akan membacakan pada ayat yang ganjil, Bapak Ibu meneruskan pada ayat yang genap, dan seterusnya yang terakhir kita bacakan bersama-sama. Baik, mari kita melihat judul perikop kita di atas. Pada ayat kedua, Bapak Ibu boleh membacakannya ya. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Karena Tuhan, jiwaku bermegah, dialah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Mereka Tuhan bersama-sama dengan aku, kita bersama-sama mempersiapkan nama. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu bersiput-siput. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesatannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, dan tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang busuk. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ia melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesatan. Tuhan mendekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Dari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, kita akan masuk ke dalam persembahan yang akan kita hantarkan ke depan melalui kotak-kotak yang sudah tersedia. Ada juga di depan kita, yaitu kotak pembangunan, perpuluhan, dan juga sekaligus jika Bapak Ibu terbeban untuk mendukung gereja di dalam Natal tahun ini, bisa disampaikan juga. Dan kita sudah menyerahkan semua amplop itu ada di belakang.
untuk setiap apa yang ingin Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Baiklah, sambil Bapak Ibu persiapkannya, mari kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, tibalah saatnya kami akan mengembalikan apa kepunyaan-Mu Tuhan. Kami akan mengembalikan apa yang sedang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami, Bapak. Kiranya melalui ini Tuhan, kami semakin cinta kepada Engkau. Melalui ini Tuhan, kami semakin ingin memenuhi padamu Tuhan. Bahkan hidup kami Tuhan, sungguh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Berkat-Mu tercurah, berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat usaha Tuhan, berkat-berkat melimpah dari surgawi, memberkati mereka secara luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak, inilah persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami memberikannya. Amin. Baik, kita akan satu pujian bagi Yesus kuserahkan. Semuanya
Terus kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dwi Widodo dengan tema tak ada rencanamu yang gagal. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita dengan satu pujian dari semula telah Tuhan tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula berkat pujian dengan hati yang sungguh mau kita dalam firman Tuhan yang ada. Sungguh mau kita dalam firman Tuhan yang menguatkan hati kita. Rencana indah kau siapkan masa depan yang berkata dengan semua baik, semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam kata Yesus, semua baik, sungguh teramat baik Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan. Hidupku dalam tangan, dalam rencana Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi kami. Bagi masa yang penuh dengan harapan. Semua baik, semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang kau berbuat di dalam hidupku. Di dalam hidup kami Engkau jadikan berarti. Karena itu hari demi hari kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami. Hanya ada dalam rancangan-Mu, hanya ada dalam pimpinan, hanya ada dalam harapan. Terlebih hari ini kami bersyukur Engkau juga kembali memberitahu kepada kami kebenaran firman yang akan kami dengar, sehingga kami juga boleh hidup terus ada dalam rancangan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Berbicaralah, pakailah hamba-Mu, sehingga kami semua sungguh diberkati, dan kami pulang membawa berkat itu untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak.
Gak ada kuasa-kuasa yang coba mengintimidasi kami dalam ruangan ini. Kuasa jahat, kuasa iblis, kami patahkan dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama yang akan berkuasa dan berotoritas di dalam pemberitaan firman pada saat ini. Ya Roh Kudus, beri hikmat bijaksana. Ya Roh Kudus, berikan kepekaan telinga kami mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, senang sekali hari ini boleh kembali bertatap muka dengan Bapak Ibu Saudara, dan hari demi hari saya boleh menyaksikan bagaimana Tuhan terus memberkati gereja kita, hingga gereja kita boleh terus bertumbuh di dalam pemeliharaan, di dalam rancangan-rancangan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hadir hari ini akan pulang bersama-sama membawa berkat Tuhan. Amin. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara bilang, hari ini kau akan pulang membawa berkat Tuhan. Iya, hari ini dari Alkitab, ayo saya akan bacakan kepada kita semua firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firmanmu, dengarlah. Maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu mempersembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Jofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalan yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemimah, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Renhab. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki. Sesudah itu, Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya setiap kita punya rancangan dalam kehidupan. Tahun ini saya mau apa, tahun depan saya mau apa, gitu ya. Tahun ini sudah mau berakhir, sudah mencapai apa, lalu kita mulai melihat apakah yang kita rindukan di tahun awal tahun yang lalu
ini sudah mau akhir tahun, sudah tercapai kah, gitu ya. Lalu kemudian nanti masuk tahun baru juga kita sudah mulai berangan-angan lagi, saya mau apa, saya mau bagaimana. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang kita memperhatikan apa yang kita rencanakan, tidak semuanya berhasil ya. Kalau berhasil, saya percaya kita semua senang ya. Kita berencana, lalu rencana itu berhasil gitu ya. Tenang rasanya kan begitu ya. Sebaliknya kalau kita berencana, lalu rencana itu tak berhasil, rasanya sedih juga ya, gitu Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir tahun yang lalu Natal kita sudah seperti ini ya. Dan tahun ini saya berpikir Natal kita sudah selesai gitu ya. Tapi sudah mau 2 bulan berakhir tahun ini, masih sama gitu ya. Rasanya gitu ya, rasanya aduh. Lalu saya kembali dihiburkan dengan firman Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Ya, kenapa? Rancanganku bisa gagal, tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal, Bapak Saudara. Dan saya percaya rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi saya dan saudara yang adalah anak-anaknya. Mungkin kita berpikir rancanganku ini yang terbaik bagiku ini, tapi bagi Tuhan belum tentu, Bapak Saudara. Kisah Ayub yang kita baca barusan, Bapak Saudara, ini mengerikan buat saya. Kenapa? Di balik sebuah komunikasi antara Allah dan iblis, akhirnya Allah memutuskan mengiyakan apa yang menjadi tawaran iblis untuk membuktikan bahwa apa yang dibanggakan Tuhan tentang Ayub. Dia berkata bahwa apakah engkau melihat hambaku Ayub ketika iblis sedang berkeliling, inilah kerjaan iblis ya, berkeliling mencari orang untuk dibinasakan, Bapak Saudara. Dan ketika dalam perjalanan itu lalu kemudian bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Dengan bangga Allah berkata bahwa Ayub adalah hambanya, miliknya. Tuhan bangga dengan Ayub. Lalu kemudian terjadilah tawar-menawar. Iyalah, dia orang yang baik, dia hambamu, karena engkau memagari dia. Coba kalau kau cabut pagarnya. Lalu Tuhan memutuskan mencabut pagarnya dengan tujuan mempermalukan iblis. Karena walaupun pagar pelindungan Ayub dicabut, tapi Ayub pasti tetap akan memuliakan aku. Dan akhirnya terbukti. Ayub membuktikan apa perkataan Tuhan. Ya, dia setia terus menjalani rancangan Tuhan. Sekalipun malapetaka dia alami, yang dalam doktrin waktu itu Bapak Saudara, kalau orang mengalami malapetaka itu berarti orang berdosa. Makanya 3 teman Ayub ketika datang, sudahlah bertobatlah. Karena cara satu-satunya untuk orang yang sedang mengalami malapetaka, itu konsepnya saat itu berarti dia jahat, berarti ada dosa. Maka kalau ada dosa, supaya segera dipulihkan, ya minta ampun. Makanya teman-temannya menyarankan sudahlah bertobatlah, ya dari dosa, akui itu di depan Tuhan. Tapi Ayub menyadari dan tahu dirinya siapa. Dia terus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengoreksi dirinya. Dan dia, apa dosa? Apa? Dan karena memang faktanya tidak ada dosanya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di awal kitab Ayub ya, setiap hari Ayub itu selalu mempersembahkan kurban penghapus dosa. Artinya selalu membereskan dosanya, Bapak Saudara. Dan itu pun dosa yang belum tentu dikerjakan, karena dia selalu melihat anak-anaknya melakukan pesta. Dan tiap-tiap hari dia membuat korban persembahan kepada Tuhan untuk pengampunan dosa. Jangan-jangan anakku ketika sedang pesta melakukan dosa. Artinya Ayub sendiri menyadari dan menjaga hidupnya untuk tetap ada dalam kebenaran, Bapak Saudara. Dan sebagai orang benar, akhirnya kita juga bisa menyaksikan bahwa Allah bangga dengan dia. Dan kebanggaan ini akhirnya dipakai Tuhan untuk mempermalukan iblis, bahwa ada hambaku Ayub yang sanggup tetap memuliakan aku. Maka tawar-menawar yang dikatakan iblis yang saya katakan tadi, ialah engkau memagari hidupnya. Coba kalau nggak ada, kalau perlindunganmu nggak ada. Ialah engkau memberkati dia. Coba kalau nggak ada berkat, bisa nggak dia tetap memuliakan Tuhan? Ayub nggak tahu rencana ini, bukan? Ini rencana siapa? Rencana Tuhan. Ingin menyatakan kemuliaannya melalui diri Ayub.
bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu memang patut dimuliakan, dan ada seorang hamba yang bernama Ayub bisa melakukannya. Dan itu dibuktikan dengan sangat mahal nilainya. Anaknya binasa, tiba-tiba terjadi bencana, hartanya semuanya habis. Bahkan istri yang dia cintai pun mengumpat dia, sudahlah, ya, tinggalkan Tuhanmu itu. Ya, lalu jawab Ayub apa? Jawab Ayub, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, sedangkan yang buruk kita tidak mau terima? Wow, ini hati seorang yang sungguh berkenan kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, senang bukan? Saya percaya Tuhan itu selalu rindu memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi lebih dari semuanya, Tuhan ingin sebuah kualitas, bukan karena berkat, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita diberkati lalu bisa menyembah Tuhan dengan baik, itu biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara masuk dalam sebuah kesulitan, masuk dalam sebuah bencana, keadaan yang bukan oleh karena kesalahanmu, tetapi engkau tetap bisa mengagungkan Tuhan, tidak meninggalkannya, tetap menjadikan dia Tuhan dalam hidupmu. Ini baru yang namanya kualitas iman, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada tantangan, Bapak Ibu Saudara tetap mengagungkan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara menerima yang tidak enak, tetapi tetap Tuhanlah yang terbaik. Itu artinya, Bapak Saudara, bukan tawar-menawar dengan Tuhan. Otoritas tetap ada di tangan Tuhan. Rencana Tuhan tetap rencana yang terbaik. Bapak Saudara, berapa banyak manusia yang selalu memikirkan seperti Ayub, yang mempraktekkan hidup seperti Ayub. Walaupun keadaannya sudah sangat rendah, sangat drop, sudah hartanya hilang, semua hilang, bahkan dirinya sendiri akan hilang lenyap karena sakit yang begitu mengerikan. Hampir setiap detik dia merasakan sakit dalam tubuhnya karena penuh dengan borok-borok yang tentunya pedih dan rasa yang tidak enak, Saudara. Tetapi Ayub membuktikan sampai akhir dia dipulihkan, dia tetap memuliakan Tuhan. Bapak Saudara, saya rindu setiap kita boleh memiliki sikap seperti Ayub. Ya, memang doa saya jangan ada penderitaan bagimu, jemaatku. Jangan ada kesusahan bagimu, jemaat. Ya, tetapi Bapak Saudara, kita tidak bisa tolak keadaan yang terjadi dalam hidup kita jika itu terjadi dan Tuhan izinkan. Tetapi yang harus kita sikapi, Bapak Saudara, jika Tuhan memang izinkan, pasti Tuhan tahu kualitas kita. Dia tidak pernah mencobai melebihi kekuatan kita, Bapak Saudara. Ingat itu baik-baik. Karena kita milik, kita hambanya. Tuhan tahu kualitas Ayub, maka Tuhan izinkan iblis untuk memberikan tawaran dan mengiyakan, untuk membuktikan bahwa Ayub menyaksikan betul hidupnya, dan kesaksian Ayub itu mempermalukan iblis. Bukankah Bapak Ibu juga sering nyanyi pujian ya, oleh kesaksian kita iblis ditawarkan, bukan? Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami kesulitan, tetapi Bapak Ibu Saudara tetap memuliakan Tuhan, tetap mencari Tuhan, tetap datang menyembah Tuhan kepada Tuhan ke gereja, bukankah itu kesaksian hidup? Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, itu juga merupakan bagian sebuah kesaksian yang mengalahkan iblis. Maka pemenang itu, Bapak Saudara, bukan diam. Pemenang itu adalah sebuah tindakan. Bagaimana kita membuktikan bahwa walaupun situasinya sulit, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Bukan sekedar yang baik yang kita terima dari Tuhan, tapi kalau Tuhan izinkan sesuatu yang buruk, percayalah itu bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada amin? Maka itu, Bapak Saudara, mari kita boleh terus masuk dalam rancangan Tuhan. Ya, imani hari demi hari, syukuri hari demi hari. Kalau kita mengalami apapun, Bapak Saudara, pasti di balik kejadian-kejadian yang kita alami, jika kita setia di dalamnya untuk terus membawa Tuhan, jika kita setia di dalamnya untuk terus mengagungkan Tuhan, percaya Tuhan selalu memberikan tuntunan yang terbaik bagi kita, dan rancangannya tidak pernah gagal buat kita, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya dulu pernah berpikir ya, ketika saya ditempatkan di sebuah kota kecil di Sumatera Selatan, kota Lubuk Linggau. Saya baru ditapis pendeta, Bapak Saudara, 2006. Dan itu pun merupakan anugerah bagi saya. Kenapa? Karena waktu itu betul-betul situasinya butuh hamba Tuhan banyak, Bapak Saudara.
Hingga setelah saya lulus sekolah teologi, saya kemudian melayani di satu gereja di Tangerang, di perumahan Sion Dadap ya, perumahan Taman Dadap Indah. Lalu 2 tahun saya melayani di sana, saya sudah masuk calon pendeta. Lalu tahun ketiga setelah selesai, saya ditabiskan pendeta. Jadi 1 tahun saya guru Injil, 2 tahun saya guru Injil, lalu kemudian saya 1 tahun lagi dinyatakan sebagai guru Injil, lalu kemudian masuk kontrail dan ditabiskan pendeta 2006. 2003 saya lulus teologi, 2006 saya ditabis pendeta. Tapi saudara, sangat cepat bukan? Saya kadang terheran dengan Tuhan begitu cepat, ya, nggak ada halangan, semua mulus gitu ya. Kalau semua orang ditanya di interview, saya duduk masuk interview, yang interview, ya pertanyaannya biasa saja. Dan saya berpikir itu bukan pertanyaan yang sulit, ya dijawab saja. Dan selesai. Bapak saudara, setelah ditabis saya ditempatkan di Lubuk Linggau, Bapak saudara, di satu gereja yang cukup besar. Saya belum memiliki pengalaman untuk memimpin ya sebuah organisasi, ya, di mana gereja yang cukup besar itu perlu pemimpin yang juga cukup berkompeten di situlah. Tetapi saya menyadari bahwa sudah di situlah Tuhan melatih saya, ya. Dan saya merasakan juga kenyamanan yang luar biasa. Baru ditabis pendeta, ditempatkan di sebuah gereja besar, di mana akses lalu kemudian fasilitas begitu menyamankan saya sebagai hamba Tuhan. Dan saya berusaha untuk tetap bisa bertahan di sana, saudara. Dan 4 tahun saya melayani di sana, saya dipindahkan, saudara. Jujur pengalaman ini membuat saya sakit hati. Kenapa? Karena saya berpikir, kenapa Tuhan? Sudah enak di sini, gitu ya. Kenapa saya dipindahkan, gitu ya? Saya sedih beberapa lama. Saya terus berkata kepada istri saya, aduh ini begini, menyalahkan ini itu, saudara. Ya jujur manusia ya. Karena memang kalau tempat nyaman itu banyak orang mau, saudara ya. Hingga waktu itu saya dipindahkan kembali ke Jakarta, ke sebuah perumahan Polis Indah. Lalu di sana ada gereja yang ada di satu rumah gitu, ya, dibeli, jadikan pos PI Immanuel juga. Lalu tempat itu kalau ada banjir atau datang hujan banjir, saudara, saya pernah upload foto saya, ya. Lalu kadang nggak datang hujan, kalau bagian yang tinggi ada hujan turun dan banjir juga, saudara. Saya sedih, anak saya juga sedih. Pertama kali kami di sana, 2 bulan kemudian anak saya itu tumbuh koreng seperti Ayub. Jujur, begitulah kondisinya. Saya ada fotonya masih ya. Mau beli obat itu nggak ada, punya uang karena kecilnya gereja. Sedih, saudara, sedih sekali. Ya anak saya itu merintih sakit karena kalau di Garut pedih. Anak kecil namanya masih 2 tahun sama 3 tahun waktu itu kalah sama Winda. Wow, sedih sekali, saudara. Saya obati mereka itu dengan asal, jujur aja asal. Ya, saya berpikir Tuhan, dulu kalau di kampung ada orang ada luka kasih kopi. Saya suka kopi minumkan pagi. Saya kasih kopi, saudara. Jadi mereka nangis, gitu, sedih, gitu. Dan akhirnya sembuh ya. Setelah lewat beberapa bulan sembuh. Ya, karena banjir, karena air banjir itu menyedihkan, kotor kan airnya. Kalau anak-anak kan suka ada air banjir, senang main gitu ya. Masuk rumah, masuk makin tinggi, senang dia berenang-berenang lah di dalam rumah gitu ya. Karena kolam renangnya nggak perlu bayar kan, gitu ya. Tapi itu kan air kotor ternyata. Tapi itu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pelan demi pelan saya terus belajar di situ merendahkan diri, saudara. Kamu jangan enak-enakan aja gitu ya. Dulu sudah enak-enak ya. Kamu juga harus merasakan yang nggak enak gitu ya. Dalam hati saya seperti itu Tuhan bilang gitu ya. Setialah pelayan, setia. Akhirnya saya belajar setia, saudara. Sedikit pokoknya layani jemaat. Bertumbuh, keuangan membaik, kehidupan kami juga makin baik, gitu ya. Karena kalau jemaat diberkati, gereja diberkati, hamba Tuhan otomatis dapat dampaknya, saudara ya. Hingga akhirnya 4 tahun pelayanan di sana, saya berkata Tuhan izinkan saya membangun rumah itu, dan Tuhan izinkan, saudara. Dan setelah 7 tahun melayani, saya baru menyadari, wow, Tuhan rancanganmu memang yang terbaik. Rancangan Tuhan memang yang terbaik, saudara.
Di tempat yang kecil itu saya bisa banyak belajar. Di tempat yang kecil itu saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman rohani. Di tempat yang kecil itu saya banyak melihat bagaimana Tuhan membuktikan bahwa dari yang tidak ada menjadi ada. Wow, itu dahsyat saudara. Ya, bahkan lebih bersyukur lagi di tempat yang kecil itu, ya saya percaya itu rencana Tuhan ya. Di tempat yang kecil itu saya bisa sambil melayani jemaat yang kecil, dan saya punya waktu untuk ambil S2 saya. Dan selesai, saudara. Dan setelah selesai baru cabut dari sana dan pindah ke sini, saudara. Makanya saya berpikir Tuhan merancang begitu indah, saudara. Biarkan dan izinkan Tuhan yang merancang hidup kita, saudara. Karena rancangannya tidak pernah gagal. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menghujat Tuhan, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Ya, mungkin kita berpikir, aduh Tuhan kok begini. Tapi mulai belajar mengimani. Saya percaya Tuhan memberi yang terbaik kepada kehidupan kita. Mari Bapak Saudara belajar dari Ayub. Bagaimana situasinya Ayub menyadari dan mengetahui bahwa semua yang dialami itu semua ada maksud Tuhan yang indah. Amin. Ada maksud Tuhan yang indah. Maka sering saya bilang, kenapa gereja kita belum jadi? Percayalah ada maksud Tuhan yang indah. Amin. Iya. Kalau kita sudah tertutup, mesti AC itu tidak memenuhi protokol kesehatan kan? Nah, ini masih situasi COVID ya, walaupun sudah meredah. Puji syukur, pasti Tuhan punya maksud. Kenapa jendela itu tidak dipasang segera, walaupun sudah ada jendelanya kan gitu ya, saudara. Kenapa masih ditahan di Singapura belum dikirim ke sini? Percayalah, lagi-lagi mari kita bersyukur untuk setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, pasti mendatangkan kebaikan buat kita, saudara. Jangan-jangan kalau cepat diselesaikan, nanti menjadikan pendeta diri sombong. Wah, Tuhan bilang janganlah. Daripada pendeta diri sombong, lebih baik jangan jadi dulu. Nah, kan gitu ya, saudara ya. Tapi itu sudah kasih Tuhan Yesus. Percayalah, kalau kita menuruti keinginan dan rancangan Tuhan, rasanya nyaman bagi saudara. Tenang rasanya. Jujur bagi saudara, tenang. Ketika saya berpikir gitu ya, mempertahankan diri untuk terus melayani di satu tempat oleh karena sebuah kenyamanan gitu bagi saudara, saya mengusahakan deketi sini gitu ya, supaya tetap di sini misalnya gitu ya. Dan itu nggak nyaman bagi saudara, itu nggak tenang. Tetapi ketika kita berserah Tuhan, saya hambamu, Tuhan memanggilku, kemanapun aku siap. Itu membawa ketenangan bagi saudara. Kenapa? Karena kita tahu dan menyadari rancangan Tuhan yang terbaik. Ya, rancangan Tuhan yang terbaik. Ketika seseorang mengetahui, ini pengalaman bagi saudara, tidak usah dimasukin hati, tetapi menjadi gambaran saja. Ya, agar Bapak Saudara juga mengetahui bagaimana kehidupan kami hamba Tuhan. Ketika mengetahui bahwa pendeta Dwi dipindahkan, Bapak Saudara, orang-orang yang menyayangi kami berkata, kalau gitu kami berpindahlah Pak Dwi, gitu ya. Bapak Saudara, sebagai hamba Tuhan waktu itu, sebagai manusia normal, bangga juga ya. Banyak orang suka saya yang melayani ya. Lihat saja, biar sekalian saya acak-acak lah gereja, ya, biar saya buat lagi gereja baru. Tetapi tidak. Hati kita adalah hati melayani. Sehingga ketika itu terjadi, kita berkata, semua ada maksud Tuhan. Ya, siapapun hamba Tuhan, siapapun pendeta, ya semua juga diutus Tuhan. Tetap hormati, tetap hargai. Ya, itulah yang kami lakukan, saudara. Sehingga itulah menyatakan bahwa kita memang dipanggil masuk ke dalam sebuah rencana Tuhan. Ikuti saja. Ketika orang berkata, kalau memang dia Tuhan, biarlah dia turun dari salib itu. Tapi Tuhan tidak turun dari salib. Kenapa? Karena Tuhan sedang melakukan rencana Tuhan. Dia tahu sedang mengerjakan rancangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, secara manusia dia bisa turun. Aku nggak mau disiksa, aku turun. Itulah manusia. Ya, secara manusia mungkin saya sudah mendapatkan kenyamanan. Ya, nggak mau lah. Gimana pun saya harus berjuang gitu saudara. Tetapi kalau kita tahu otoritas ada di tangan Tuhan, mari kita setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, khotbah hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhanlah Tuhan yang sanggup, Tuhanlah yang punya otoritas. Dia punya rencana yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Ya, jadi jangan pernah menghujat Dia, jangan pernah meninggalkan Dia. Ayub tidak pernah menyerah dan putus asa di tengah jalan. Walaupun semua meninggalkan dia,
Ia tetap bangkit mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan yang paling penting yang perlu kita belajar, Bapak Saudara, dengan terus mensyukuri apa yang kita alami, maka itu membawa kita bertahan terus ada dalam jalan-jalan Tuhan. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan, Bapak Saudara, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi ini, Bapak Saudara. Kecewa dengan Tuhan, banyak, Bapak Saudara. Ya, dan itulah membuktikan iman yang sangat-sangat lemah, Bapak Saudara. Tapi saya boleh menyaksikan Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir pada hari ini adalah orang-orang yang juga masuk ke dalam sebuah rancangan Tuhan yang begitu baik. Bapak Ibu Saudara tetap setia, tetap bersyukur walaupun kondisi yang kurang nyaman, kondisi yang mungkin kurang enak secara pribadi. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Betapa nilai yang dimiliki ayub ini hendaknya juga menjadi nilai yang ada dalam diri kita, Saudara. Ya, semua yang Tuhan percayakan itu adalah sebuah anugerah. Kalau Tuhan beri, pasti Tuhan punya rencana. Kenapa Tuhan beri? Karena Tuhan pasti punya rencana. Kenapa Tuhan percayakan? Pasti Tuhan mau dengan kepercayaan ini kita lakukan apa. Kenapa Tuhan izinkan gereja kita dibangun? Pasti Tuhan punya rencana dengan gereja ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah proses yang ada, Ayub tidak keluar dari jalan Tuhan. Ia tetap melekat kepadanya. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan memberkati Ayub. Pasal 42 ini dinyatakan bagaimana Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Setelah Ayub menyatakan kebenaran apa yang dikatakan Tuhan kepada iblis. Lihat hambaku Ayub. Dan Ayub di dalam hidupnya membuktikan dia betul-betul hamba yang dibanggakan Tuhan. Maka kemudian bagi Tuhan sangat mudah untuk memberkati Ayub, mengembalikan semua, bahkan lebih besar dari yang semula. Maka itu, Saudara, nggak ada yang sia-sia ketika kita terus ada dalam rancangan Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang ada di bawah, tetap setialah. Mungkin Bapak Saudara dalam situasi yang sangat lemah, percayalah tetap ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita mengalami sesuatu di luar kemampuan kita. Jika Dia tahu kita tidak mampu, saya percaya Tuhan pasti menolong kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap semangat, tetap antusias walaupun keadaannya sulit. Percayalah, pada ujungnya Tuhan akan memberkati hidup kita seperti Tuhan juga memberkati Ayub. Bahkan Tuhan memberikan kepada Ayub sebuah kuasa. Bagaimana doa Ayub yang didengar. Inilah yang Yakobus katakan, doa orang benar besar kuasanya. Ya, kalau kita berdoa hidup kita nggak benar, nggak ada kuasanya, Saudara. Tetapi kalau hidup kita benar, lalu kita berdoa, doa kita ada kuasanya. Maka ketika kita berdoa dibarengi dengan kehidupan yang benar, maka percayalah seperti yang juga dialami Ayub, biarlah kita juga boleh mengalaminya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah memberkati hamba-Mu dan juga memberkati anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga mereka semua boleh terus masuk ke dalam rancangan-Mu dan tidak pernah mau keluar dari jalur yang Kau kehendaki. Tuhan, tolonglah supaya kami tetap setia kepada-Mu, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang membanggakan-Mu. Bahkan melalui kesaksian hidup kami, iblis dipermalukan. Melalui kesaksian hidup kami, iblis dikalahkan. Sehingga kesaksian setiap anak Tuhan di tempat ini juga boleh menjadi kesaksian yang membawa jiwa-jiwa boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hari ini siapapun boleh hadir. Tuhan berkatilah. Tuhan tolonglah. Kalau mereka dalam kesulitan, Tuhan lawat. Tuhan beri kekuatan iman sehingga mereka boleh mengalami Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saya undang bagi berdiri, Bapak Saudara, kita responi firman Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, ya Tuhan, tiap jam Ku memerlukan. God.
gereja yang kami kasihi, kiranya Tuhan terus memberkati gereja ini, bahkan secara khusus gereja metodis di Indonesia. Kami bersyukur untuk pemilihan bishop, dan kami sudah mendapatkan bishop yang akan memimpin 4 tahun ke depan. Tuhan terus memberi hikmat bijaksana, hingga melalui kepemimpinan mereka, biarlah gereja metodis boleh semakin bertumbuh dan menjadi berkat. Dan terlebih khusus kami berdoa untuk gereja ini ya Bapak, untuk penyelesaian pembangunan. Kami bersyukur pertolongan-Mu tidak pernah berhenti, terus dan terus memberi dan memberi, dan akhirnya kami juga boleh menyaksikan bagaimana karya Tuhan memakai kami sebagai alat di tempat ini untuk ikut ambil bagian menyelesaikan gereja ini. Terus Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk persiapan Natal gereja kami di tempat ini, dari Natal sekolah minggu, pemuda, dan juga Natal umum. Tuhan kiranya memberkati panitia, memberkati dana yang dibutuhkan, bahkan memberkati seluruh jemaat agar boleh terlibat di dalam Natal, sehingga siapapun yang boleh menabur, siapapun yang boleh terlibat, Tuhanlah yang memberkatinya. Kami juga menyerahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh jemaat dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, di dalam mendidik anak-anak, hingga mereka semua, seluruh anggota jemaat ada selalu di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kau berkati pekerjaan usaha mereka, Kau memberkati masa depan mereka, bahkan Kau memberkati setiap aktivitas yang mereka lakukan untuk mendatangkan berkat Tuhan. Kami juga terus menyerahkan Indonesia dalam masa-masa pandemi ini, agar boleh selalu keadaan baik ekonomi, keamanan, bahkan Indonesia boleh dibebaskan dari pandemi ini. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang merankan hidupmu indah pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.
upayakan.